Tadi mana ada serotin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha lan fatamne iki. Niku balik teng ayat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha lan fatamne iki. Wa anna uti anna bil fathi kelan kawaca fathah ala takdiril lam ing atase ngira-ngira lam. Wali anna. Wal kasri lan kawaca tasroh. Istinafan krono dadi istinaf. Wa anna hadza lan satemene iki alladzi dikse perkara wasfaitukum kang paring wasiat ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan dilan iki hadza kelawan hadza iku sirati iku dalan ingsun. Terus. Ada kita boleh jadi. Mumpun boleh. Fattabi'u mongko anut sira kabeh ing sirati mustaqiman wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suma atena mongko nuli maring ingsun Musa ing Musa nggih. Alkitab ing kitab ayat Taurat tegese Taurat. Wa summa te summa iku litartibil akhbar krana ngurut-ngurutno pira-pira cerita. Tamaman krana dadi penyempurnaan nikmati maring nikmat. Kitab dadi penyempurna nikmat alal lagi ing atase wong. Ahsana ingkang bagusi sapa lagi. Bil qiyam iklan nglakoni bihi iklan ikhlas kitab. Wa tafsilan lan hale jelasno ae nanti sing jelasno likuli sein maring saben-saben perkara. Yuhtaju kang den butono apa ilahi sa'idin ing dalam urusan agama. Wa hudan lan hale dadi petunjuk wa rahmatan lan dadi rahmat la'allahum menawa-menawa te Bani Israil biliko irobihim kelan ketemu ing pangerane Bani Israil bilbasi tegese kelawan anane ba'si ku yu'minuna iku iman kabeh. Wa hadzal Qur'anu ta iki Qur'an kitabun kitab. Anzalnahu ingkang nurono ingsun hu ing kitab mubarakun ingkang berkah ingkang den berkahi. Fatabi'u moko anut sira hu ing ikhlas kitab ya ahli Makkah ahli Mekah bil amali lan nglakoni bima lan perkara kang ing dalam kitab. Watakulan wadiya sira kabeh al-kufra ing kekafiran alakum. Menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh turhamuna iku den welasi sira kabeh. Anzalnahu nurana ingsun hu ing kitab li Allah takulu supaya orang ucap sira kabeh innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Innama unzila angisine den turuna al-kitab kitab ala ta'ifataini ing atase dua kelompok ayil Yahudi dikse wong Yahudi lan Nasara lan Nasrani. Min qablina saking sedurunge kita. Wa innan sunne kelakuan mukhaffafatun wa semua disini ini mahdzufun den buang. Inna sun sak temne kita kuna ana kita andira saking saking deres kitab ayo kira atihim teksen deres ing andira saking saking deres atau belajar ning di kelompok Yahudi Nasrani. Kira adim teksen membaca kitab-kitab Yahudi Nasrani iku lagu filina dene lali kabeh. Li adam ma'rifatina krana ora ana ning ngerti kita laha maring ikhlas kutub utawi laha maring firosa. Ikhlas krana ora ana apa kutub bilugotina kelawan pira-pira kelawan lugat kita. Autakulo ta ngucap sira la annam momo sak temne kita unjilat den turuna alena ngatasi kitab alkitab kitab lakuna tina ana kita ahdalu untuk petunjuk minhum. Tinimbang Yahudi Nasrani. Licu dadi adanina krana apike perasaan kita adhan ya kira-kira perasaan kita. Fakot mongko teman-teman teko kum sira kabeh bayinatun apa bukti bayanan dikse bukti mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Wa hudan lan petunjuk wa rahmatun lan rahmat liman maring wong itabu kang ana sapa manhu ing kitab. Saman azlam.
Saman mengkoti sapa ela hajat iki serono wong siji agama luwih ngani ngaya miman tinimbang wong kadzaba kang mendistakan sapa man bi ayatillah kelan pira-pira ayat Allah. Wa sadafalan mingo sapa man arado dikse mingo sapa man anha sangi ayatillah. Sana disi bakal malas ingsun alladzina wa akeh yastifuna kang mingo sapa alladzina berpaling an ayatina sing pira-pira ayat kita. Tak wales soal azab ing eleke siksa. Asad daru tegese banget azab. Bima jika perkara kanu kang ana sapa ngake yastifuna iku berpaling sapa ngake. Ini kalau terangkan mulai napa? Wa hadza kita cuma atena Musa kita pertama man alal ladzi ahsana wa tafsilan. Wa tafsilan li kulli syai wa rahmatan la'allakum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Terus kalian wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya ini dimulai saking background sejarah di latar belakang sejarah bahwa intinya tiang Mekah niku jahiliyah. Kalau bolak-balik matur bahwa Quran niku harus diilmoni satu dasar niku periode Makkiyah kalian periode napa Madaniyah. Nabi di Mekah itu 13 tahun nih, 13 tahun di Madinah 12 tahun. Terus Nabi diutus dari Nabi itu dimulai umur 40 tahun, di Mekah sekitar 13 tahun, di Madinah pinten 12 tahun. Itu masalahnya itu berbeda sekali. Kalau orang Mekah itu nggak terpelajar sehingga disebut jahiliyah. Perlakuan orang nggak terpelajar ya gitu, nak gedeng ya ngantemi watu, ngusir, ingin membunuh dan sebagainya. Termasuk Nabi nak sholat di Mekah, dikai kotoran unta dan sebagainya. Karena mereka tidak terpelajar, mereka itu percaya mitos. Nah ini terus ini kaitannya percaya mitos. Pokoknya wong pinter, wong Yahudi Nasrani, gak mungkin wong Mekah jadi wong apa? Pinter. Jadi ini royo nak wong pinter mesti wong Yahudi apa? Nasrani. Karena memang Yahudi Nasrani itu agama yang lebih tua ketimbang Islam. Lah, lewat metode ini pula Nabi Muhammad nasib spesial. Akhirnya ketika Nabi ngaku Nabi, pedagang-pedagang Mekah yang sering teng Palestina, teng Sam ngenyek. Bangsa mak, bangsa umiyin, bangsa buta huruf. Kabar-kabarnya orang sing ngaku Nabi wasal usule piye bangsa buta huruf kok ngeklan dadi napa? Nabi. Nah, mulane wong-wong Mekah akhirnya percaya mitos itu innama unzilal kitabu ala ta'ifata ini napa? Ning qablina, umpama ana kitab suci mesti kemungkinane ala ta'ifata ini napa? Ning qablina, kitab suci mesti diturunkan arah ning Yahudi ning Nas. Lah itu punya akibat orang Mekah sendiri gak percaya Nabi Muhammad. Jadi orang Indonesia ini gak terbelakang. Masa orang pinter kalau Indonesia, nggak pinter ya orang Barat. Akhirnya sial, saya ngomong Indonesia sing pakar-pakar lain orang sing roh. Untung kok Habibie terkenal. Jadi liane Habibie dia kata sing jadi pakar teknologi di Jerman, di Amerika, tapi jadi mitos. Kalau Indonesia mesti pintu. Pintu nganti orang sing pinter ya konangan. Nah sing pintu konang. Padahal Indonesia gudang yang pinter. Saya itu yakin, artinya yang pinter nih ngatus Habibie di Jerman ya diakui pinter. Gus Dur di level dunia diakui wong pinter. Dari kalangan ulama, siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud Abdur Musi? Sekarang sinten Tafsir Munir Syekh Nawawi napa? Banten, Mbah Khalil Bangkalan. Terus era kemarin era Mbah Hasyim Asy'ari ada Mbah Muhaimin. Itu di Mekah diakui kata Syekh Mahfud Abdur Musi. Ulama Jawa itu dulu ulama Mesir ora iso nyarai Alfiyatus Suyuti. Itu yang bisa nyarai itu Syekh Mahfud sinten? Abdur Musi, orang Termas. Orang yang pinter saat di Jawa itu terima kasih pinter. Kalau sering ketemu konjen-konjen Arab, itu mengakoni kalau pinter. Artinya nanti Jawa pinter, yang Mekah daerahnya apa? Pinter. Nah orang Mekah jahiliyah ini kalau cerita sejarahnya. Jadi intinya itu Mekah saat itu di presidennya jenis Abi Sufyan, Bapak Muawiyah. Di Abu Sufyan itu selawasnya kafir. Bapak itu Muawiyah. Abu Sufyan ini pula yang sering bepergian ke Palestina. Samri ini sebutannya apa? Sam. Di Palestina ini nabi-nabi tumbuh, mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Lah mereka itu sering ditanya sama kerajaan Romawi, sing pas nang Palestina, misalnya Hiroklu, nang bahasa kitab Heraklius itu. Heraklius sering tanya Hiroklu dengan kitab-kitab. Tanya, ndekne mimpi
bahwa ada seorang sultan berhitan, ya. Berhitan sunat, ya, berhitan mimpin sampai ke Palestina. Itu apa artinya? Wah, karena dia seorang pangeran, ya, seorang penguasa wilayah situ, ya, jadi bukan penguasa wilayah Sam niku. Penasihatnya tanya, apa itu Yahudi? Enggak, Nasrani enggak. Itu mesti dari bangsa Arab. Dan itu hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Ya. Hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang Soviet, ya, Tashkent, ya, Samarkand ini dari wilayah Soviet. Ya. Sekarang akhir bagian sudah merdeka. Jadi beliau ngarang Bukhari itu nganggo setting Batul Wahyi. Ini benar-benar dong asal arti ayat ini asal usulnya. Nah ketika seorang Heraklius mamang, masa kerajaan Nasrani yang di Sam ini mau kalah sama kerajaan Islam? Dia itu mimpi bahwa intinya takbir ru'ya itu dia kalah. Nah, suatu saat Abi Sufyan ke situ, sama dulu yang Bukhari awal. Abi Sufyan ke situ. Apa betul ada seseorang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi? Oh iya, tepaan ponakanku dhewe ya Abi Sufyan. Memfoto presidennya ketemu ini presiden Mekah. Iya, tepaan ponakanku dhewe. Lah dia cilik apik jujur terus ora tau bodoni nek iku ora tau. Tetapane wae, kau bodoni ora tau bodoni. Anake wong terhormat wong biasa, ya terhormat tapi wong biasa. Maksudnya turunane apik tapi wong napa? Biasa. Nah, bapaknya raja atau ora? Gak raja, ya wong biasa. Terus pengaruhnya tambah akeh, tambah sidik, tambah akeh. Nak wong wis mlebu ning pengaruhe dekne dadi murtad ora sekali iman dekne wani mati. Dia itu tanya dengan pengetahuan samawi, artinya seorang Heraklius itu ngerti kriteria nabi menurut hukum napa? Samawi. Terus akhirnya itu Abi Sufyan masih kafir, saat itu Abi Sufyan masih napa? Kafir. Wong masuk Islam Abi Sufyan pada vaksin napa? Maka badan itu terus Heraklius komentar ditakok ya Abi Sufyan, kok takok akeh-akeh ora apa ya? Iku nabi tenan mesti. Waktu itu gaduh, pemerintahan Romawi yang di Palestina itu gaduh karena seorang raja penguasa di situ mau masuk Islam. Sampai Heraklius lembayangno andai kan dia ke sini, iku sikile tak basuh, tak cucuk. Wah, grogi ya bisa kan waduh, kayaknya masuk Islam payah. Itu musuh besar tuh ya Nabi Sufyan. Payah ya. Nah, terus akhirnya Heraklius nerang asal usulnya. Kenapa saya tanya dia pernah dusta apa enggak? Seorang Nabi mesti ditakdir mulai kecil maksum, enggak pernah apa? Berdusta. Kenapa saya tanya dia anaknya raja apa enggak? Kamu jawab tidak. Saya semakin yakin dia itu Nabi. Karena kalau dia tidak nabi, anaknya raja, saya akan bilang rojulun yatlubu mulka abdi. Dia hanya seseorang yang mencari-cari kerajaan bapaknya yang hilang. Jadi ini gaya aktivitas, gaya gerakan yang anggap baik merebut kekuasaan lagi. Nanti dia nak nyair anak dia itu DPD. Mereka nak dia itu melangsungkan kerajaan bapaknya. Orangnya itu ini orang langsung, bapak kerajaan ini. Jadi ya logika nak anak presiden itu anak raja itu nak duwe aktivitas dianggap ngerebut ulang. Rajulun yatlubu mulkan apa? Adi. Mon, akhirnya baca komentar Stanton. Heraklius sempat menyatakan mau iman. Baca mau iman terus itu sampai pintu gerbang ditutup. Terus wakana sukufan, bahasa Arab jamae uskup itu sukufan, nah sebenarnya ini kitab Bukhari sukufan itu artinya apa? Jamu apa? Uskup. Jadi dalam para uskup dipanggil, dimintai saran. Saya harus bagaimana? Ngadepi calon nabi baru, sing isyarat mimpinnya itu menguasai budi Palestina. Akhirnya semua menyarankan secara politik, kamu jangan menyatakan iman. Ini hadis diriwayatkan dulu era Makkiyah ketika Nabi cek kere, Nabi cek rawan diusir. Tapi hebatnya Nabi itu nak guyon. Padahal Nabi itu cek kere, dia sekolah kalah nak perang ya cek bingungi. Ini kok nak guyon, nak ketemu Surakoh. Ya Surakoh, ini ngetok anak Nabi yang Nabi.
Jadi ngerti masa depan. Muka safa. Suraka, kowe gelem tak kei taj mintaji sirat biasa. Kowe gelem umpama tak kei pakaian apa itu? Mahkota, kuluk mahkotane wong Romawi. Ya Suraka ya kere sahabat kere kabeh. Ya jenengan ono-ono wae. Walhasil wali zaman ketika era Khalifah Umar, Palestina yang termasuk wilayah Romawi dikuasai Islam. Pas penyerahan kulo mahkota itu Sayyidina Umar dieling guyonane Nabi kon gawe dolanan kon nganggo suraka. Ya kon nganggo suraka. Karena dalam tradisi Islam, kepresidenan, kekhilafahan, kepemimpinan itu dadi laibun apa? Walamun. Ya mulane ana guyonan desakralisasi istana terus ana wong kadang cekak barang niku. Wong iki cerita, lha iki mahkota mau diguyonan ora digomar kon nganggo napa? Suraka. Jadi kalau bola jadi raja sekarang nggak berukin kan gue kuat. Ya berarti ya raja. Tapi itu memang ciri utama Islam itu ngandep ngono-ngono itu dolanan. Sing inti Islam ya ibadah mau coba tasbih ibadah. Ngono itu mau bagi-bagikan ya. Paham ya? Ya karena kuatnya mitos bahwa yang terpelajar itu orang Yahudi Nasrani, orang-orang Mekah Jahiliyah saat Nabi Muhammad ngaku Nabi, efeknya nggak dipercaya. Orang mungkin mas kue pun untuk kitab untuk wahyu ke langit. Umpama tenan ana wahyu ke langit mesti nempleke ning kok ifat iki mingkop lina. Mesti kena wong Yahudi nas. Orang arah kena gue mas. Iku mun dadi mitos. Paham ya? Umpama tenan ning bangsa Arab ana dadi nabi yo ora kuwe. Dadi repot kan kena wong ora percaya kan. Paham ya? Ini yang disebut innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Mingkobdin. Maksudnya enggak mungkin pada Anda Muhammad. Kenabian enggak mungkin pada Anda. Mesti ala ta'ifata ini mingkobdin. Akhirnya Allah jawab bahwa Nabi saking Mekah itu mungkin. Lah mungkin Allah membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berbahasa Arab asli, Arab Fusha. Ini terus Quran. Ya lalu sama nanti perdebatan teologi atau kata yang perdebatan teologi itu mesti yang di soal Islam kepada orang-orang Nasrani mesti menyangkut bahwa penulisan Injil setelah 600 tahun dari Nabi Isa dan rata-rata dengan bahasa Yunani dulu. Mestinya kalau Injil itu asli masih bahasa Ibrani. Sebab itu kalau keaslian kitab suci itu paling otoritatif ya Quran, karena dari dulu bahasa Arab model begini sampai sekarang bahasa Arab model begini. Tidak kok nabinya orang Ibrani, orang Sam, orang Palestina, kemudian penjabarnya orang Yunani. Makanya di perdebatan teologi mesti jurus andalannya wong Islam itu hal-hal kayak itu, kayak sampai anak perdebatan Ahmad Dida sampai pendeta-pendeta mesti hal-hal begitu. Memang sejarahnya panjang. Kenapa Quran terus Quranan Arabian? Ini sampai ben paham. Kenapa ketika Allah menjelaskan Quranan Arabian weron apa? Ziwajin bahwa Quran ini benar-benar berbahasa Arab itu dianggap bukti kenabian Muhammad. Mergo normale kitab suci saat itu berbahasa Ibrani. Sekarang Kanjeng Nabi ngadepi teologi baru. Lah saiki nek wis bahasa Arab, apa isine mirip Injil Taurat? Enggak nang padha-padha samawi tapi beda. Misalnya Injil muni A, Nabi Muhammad muni B. Injil muni B, Nabi Muhammad muni C. Terus Quran nerangno musaddiqal lima bayna yadayhi minat Taurat, bahwa isinya Quran itu tidak beda dengan apa yang di Taurat dan Injil. Dan sampean roh Arab ya, maca Quran kenapa diulang-ulang musaddiqal lima bayna yadayhi napa? Minat Taurat. Itu karena itu perdebatan dari merunut sejarah. Nah, sama saya maca kan udah di rutinan gue setoran yang kiaimu. Lah iku asal usule kenapa sering dibakat musaddiqal lima bayna yadayhi minat? Itu lewat polemik, lewat perdebatan sejarah. Akhirnya tenang, ternyata kalau saya dicek pendeta-pendeta Nasrani isinya Quran mirip Taurat dan Injil. Nah, bisa kan pinter kurang pasal, barang kita dicek mirip. Nah, ini kan orang terpelajar sering pelesir di luar negeri. Ya, bisa kan kurang pasal. Yang ini mas, nak dia tapem wis mirip.
Tapi itu kan Nabi dari kenal Jibril. Jadi pintu gerbangnya Masjid Aqsa piro. Terus madhep dua apa kan wae semua karu-karuan. Jadi takokan itu salam malam muka safa. Itu terus ono peristiwa subhanalladzi asra bi'abdi. Terus Nabi di Mi'raj Jibril mau ngitung pintu gerbangnya Masjid Aqsa. Mereka bisa terus bareng kalah adu argumen terus takokan itu orang-orang. So akhirnya cerita-cerita Mi'raj itu dramatis, khas cerita Samawi, khas cerita mukjizat. Ya habis baru ke Masjid Aqsa pintu gerbangnya sakmene. Malah si buraku tak cancang ning sing tinggu nyancang para nabi. Manggone ning kene iki. Itu sampai begitu. Sehingga saat itu sebetulnya benih-benih iman sudah ada pada Heraklius sama Abi Sufyan. Ya tapi itu tadi hasada min inti anfusihim karena mereka presiden, ketua. Kalau dia mukmin resikonya mesti jadi anak buah. Itu kan berat, Pak. Dari ketua jadi apa? Anak buah. Bolak-balik itu masalah itu. Bolak-balik jadi ketua terus jadi apa? Anak buah. Ciliklah anak ketua. Yang berada partai pecah itu mesti faktornya mau jadi anak buah. Dia itu karena dia mau jadi apa? Anak buah. Sekuatnya begitu. Ya akhirnya agak gelem deh. Barang gak gelem jadi anak buah awal zaman Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah pada Fatih Mekah. Akhirnya Abi Sufyan masuk Islam. Tapi masuk Islamnya Abi Sufyan pada Fatih Mekah. Sebab itu Quran secara konsisten tetap mengomentari la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatal. Piye sing mukmin qabla fathi Mekah kualitas ibadah tetap beda mbek mukmin sak fathi Mekah. Nah, mulane meskipun beliau mantan pemimpin ketika Rasulullah kabudut dia ora termasuk kandidat presiden Islam untuk khalifatur Rasulullah. Islam lagi wingi kok mimpin. Ya, tapi siale malah sing mimpin Abu Bakar wong biasa, Umar wong biasa. Tapi benih-benih sistem monarki Arab masih kental. Sehingga diam-diam orang Arab ya bikin monarki versinya sendiri. Yaitu ngangkat Muawiyah jadi presiden. Nah, terus jadi kasus Ali. Paham ya? Sejarah kenapa Muawiyah sing cara lahir salah kok pengaruhnya lebih gede di Bang Ali. Mereka Muawiyah wis anak presiden, anak raja. Ali mau tukang banyu terkenal pinter. Kemudian mereka ini tukang angkut banyu. Jadi golek nafkah Sayyidina Ali direwangi jadi buruh angkut nopo air. Ngadepi anak presiden. Ya mesti kalah pengaruh, kalah politik, kalah segala-galanya. Kemudian terkenal wong pinter. Dan nanti juga Gusdur terkenal wong pinter dari presiden di Lengserno. Ini urusan presiden monarki kan. Ya kalah di anaknya sing mantan presiden. Cerita ngoten mulai sejarah berulang mirip-mirip. Jadi itu tenan. Ali ngadepi presiden. Nah, iya. Padahal Ali sangat populer di kalangan masyarakat Muslim karena dia menantu Rasulullah. Tapi kan gak ada sejarah anaknya presiden, anak Eropa. Tenang, bareng Muawiyah mimpin, Ali mimpin, duel kalah total Ali. Kalah total pasukannya Ali dominggat di Iran. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan hampir separuh masyarakat Iran dzurriyyatur Rasul. Hampir separuh. Ya karena ya saat genjang-genjing politik banyak yang lari ke Persia. Sekarang jadi apa? Ya. Terus ada yang minggat termasuk yang Selat Malaka di Aceh. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam masuk Indonesia ya abad 7 itu pas konfliknya Ali kalian tidak Muawiyah. Jadi ya bareng periode sahabat. Sehingga banyak dia meyakini kayak makam di Jakarta makamnya sahabat karena ya banyak yang secara sejarah masuk akal karena itu sahabat banyak yang berlari yang termasuk orang yang tergambar tengah Aceh yang lewat Selat Malaka yang kata teng Cina karena dulu tujuan objek wisata rian teng Cina karena terkenal ya termasuk yang lahir Cenggu bareng dari kop Panglima apa Cenggu itu dulu emang gitu sejarahnya ya memang apa sejarah karena Sayyid jadi cerita sejarahnya Nabi itu dua putu jenis Sayyid Husain. Sayyid Husain itu sempat dua putra jenis Sayyid Ali Zainal Abidin. Kabeh ahli tarikh berpendapat Sayyid Ali Zainal Abidin garwa Cina. Ponakane jenisan apa kebelahan moga garwane Cina. Itu kalau tak ana para hadiah ngoten di kitab-kitab yang saya baca ya begitu. Sehingga ketika Cenggu itu secara silsilah
versi-versi TV misalnya atau versi buku-buku Tuzkirah Rasul, ya kiai banyak ada yang nggak janggal karena memang istrinya Sayyid Ali Zainal Abidin nama Cina. Kami usil silai panjang. Jadi Abi Sufyan wis kanca pleke Heraklius. Dikon komentari tentang Nabi. Nah itu yang pertama kitab Bukhari. Ngarang Dalilun Nubuwah itu pakai sejarah itu. Tuh, mestinya Muhammad itu diterima karena Heraklius sempat berdiskusi dengan Abi Sufyan. Lah Abi Sufyan meriwayatkan peristiwa diskusinya Heraklius pasca Islam. Cerita deh. Jane aku iman yo wis aku tahu takok. Daerah wis ngene-ngene. Barang ternyata Umar iso naklokno Palestina malah Abu Sufyan malah mantep mergo ngipine Heraklius Palestina sebenarnya dikuasai apa? Islam. Paham, itu memang bedanya Nabi sama Anda itu sejarahnya begitu. Karena cara perasaan santri kan, kok iso Ali bin Muawiyah pengaruh gede Muawiyah. Cara santri kan populer sinten Ali, melakukan dari Madinatul Ilmi buang tak lah soalnya. Tapi urusannya Ali orangnya presiden. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib tukang kunci Ka'bah, tukang ngopon, tukang siram, tukang pangkatnya gak keren. Lah diam-diam wong Arab itu jahiliyah, diam-diam belok sinten Muawiyah. Paham ini kenapa ini dibakas innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Lah iku duwe akibat gak percaya nabi gitu loh. Mestine nek sing ngaku nabi untuk kitab samawi kudu ta'ifata ini mingkop. Lina, mbok nek gak Yahudi nas. Lha iso ana nabi kok Arab ku serang Arab. Lah sing ngomong ngene wong Arab dhewe. Ya wong Indonesia ngomong gak mungkin wong pinter kok wong Indonesia. Yang wong pinter wong luar negeri. Kalau wong luar negeri piyambak kadang pakare saking Indonesia. Ya kata ulama itu banyak yang asli Indonesia. Dulu yang alim yang di Arab tuh mulai saya Mahfud Atur Musi sampai saya Batir Al-Jikjawi sampai saya Khotib Minangkabau. Dulu banyak yang di Arab Saudi pun diakui apa? Alim terakhir sanad mutasil la Rasulullah sing nemokno saya Yasin saya Isa. Niku jadi yang padang. Nggih to yang Mekah sing Al-Musnid itu saya Isa Al-Sadani atau saya Yasin. Oh, itu kan ulama-ulama kaliber yang bahkan di Arab Saudi pun dianggap nemu kaliber. Jadi tadi banyak orang-orang kaliber. Ya tapi ya itu tadi uang terbelakang kalah dari mitos. Kayak orang Arab sehari-harian. Orang pinter orang Arab orang Arab, orang pinter ya orang Sam, orang Palestina, orang Yahudi dan apa? Nasrani. Bon ini bukan ceritanya. Terus al-taqulu la anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minkum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Ya maksudnya lalu kalau tenang kitab diturunkan dengan kita itu mesti kita lebih terpelajar ya, maksudnya saiki nyatanya kita jahiliyah orang terpelajar jadi ya orang kemarin saya percaya ini orang percaya paham ya mohon kalau tersakan ini soal ini kembali ke sejarah dia terus asal usulnya panjang jadi Nabi itu di Mekah ngalami mitos bahwa kitab suci atau yang terkait dengan Samawi itu mesti Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi itu gak percaya. Paham ya? Mohon kalau terusakan. Hal yang turunan atau orang ningali sopo ngake, orang ngenteni sopo ngake, mayan taziru, tegese orang ngenteni sopo al-mukadzibun, piro-piro sing mendustakan, illa antak kiatmul malaika. Kecuali yang tata kogum wong ngake bidra iklan tak wal ya ilan ya. Illa antak diahum. Bagian kiroah illa ayyak diahum. Wal ya ilan ya. Sapa al malaikatu malaikat dikob di arwahih mikrono jabut pira-pira ruh-ruhe ikilah mukadzibun. Ayat-ayat teko sapa roh buka keputusan pangeran sira amruhu tegese keputusane roh buka. Di makna ada bi iklan nganggo makna siksane roh buka. Ayat-ayat teko apa badu ayat roh buka sapa apa sebagian ayat-ayat pangeran sira. Alamatuhu dikse alamat-alamate ayati robbi atau alamat-alamate ba'du ayati robbi adalah ingkang nunjukno atau adalah ingkang nunjukno adalah saat ing atase kiamat. Ya mayat ing dalem nalikane teko apa ba'du ayati robbi apa sebagian pira-pira ayat pangeran sira. Wa ya utawi ayat robbi itu usamsi iku mletake srengenge min maghribiya saking arah kulone sames. Kama fi hadis sahih kok ing dalam hadis Bukhari Muslim. Layan saura manfaati nafsane ngawa-awa apa imanuha apa ne imane nafsun.
Lam takun kang ora ana apa nafsun wa amanat iman apa nafsun ning qablu sanging sedurunge ikilah bagi ayat Rabbi. Al jumlah tu jumlah sifat nafsin dadi sifate kata nafsin. Al kasat utawa nglakoni apa iman, al nafsan utawa awaan lam takun kang ora ana apa nafsun kasat iku nglakoni apa nafsun fi imani ing dalam imane nafsun khairan ing kaapian. Eto akan tegese ing ketaatan. Elatan fauha tegese ora manfaatiha ing ikilah nafsun apa taubatuha apa taubate nafsun kama fil hadis. Kul ngucap sira Muhammad intaziru ngenteni sira kabeh ahad hadil asa ing salah sijine ikilah pira-pira perkara. Inna satamne kita muntaziru lagi yo ngenteni kabeh dalika mungkon-mungkon peristiwa niku ya maya tiba do ayat Rabbik. Innal ladina satamne wong ate farraqu kang padha misah-misah sapa aladina maksudnya niku napa agama iki digawe aturan sing saenake dhewe niku farraqun dinahum ing agamane aladina ikhtilafim sebab sulayane aladina fi ing dalem iki fakhudu mung ngalap sapa ngake badu ing sebagian din wa tarakulan ninggal sapa ngake badu ing sebagian liyane din wa kana lan ana sapa ngake iku siaan iku pira-pira kelompok firqon tegese pira-pira kelompok firqon tegese pira-pira kelompok fidalika ing dalem kono-kono din nafi qira'atin faraku jadi innal ladzina faraku dinahum taraku tegese tinggal sapa ngake dinahum ing agama le ngake Allah dikam umiru kang den perintah sapa ngake di kelawan din wa mdewe ngake wali hudum Yahudi wa Nasrani lasta minhum fi syai lasta ora ana sira minhum setengah sange Yahudi Nasrani fi syai ing dalam perkara fala tata'arud mongko aja mengo utawa aja napa nggih fala tata'arud lahu mongko aja peduli sira maksudnya ora usah peduli lagu maring Yahudi Nasrani inna ma amruhum ang mestine urusan Yahudi Nasrani kuwi lawa maring Allah ya tawallahu nguasai sapa Allah ing amruhum sumaya nabi mongko nyeritakno sapa Allah ing Yahudi Nasrani fil akhirat ing dalem akhirat bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake ya falu lan padha nglakoni sapa ngake bon kula baleni nggih terus lewat bidon sejarah wau mungkin jenengan paham maca ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu napa sian din ya kalau terang makna din itu aturan ya jadi tidak harus agama din itu artinya apa aturan makanya ya dinul mar'u bi ra'yihi orang itu menuhankan pendapatnya aturan makanya kayak di surat Yusuf wonten Islam kana liyakhudha akhahu fi dinil maliki. Dinil Malik itu undang-undang raja. Ya itu zaman Binyamin ternyata nggawa wadah terus di penjara. Itu jenenge melaksanakan undang-undang raja. Liyakhudha akhahu fi dinil Malik undang-undang atau aturan. Sebab itu Malik Yaumiddin diartinya raja pas mengeksekusi undang-undang dieksekusi yang salah dieksekusi dikasih sanksi. Diartinya Malik Yaumiddin itu din. Nah, orang Nasrani itu sudah punya din, yaitu mereka penganut Injil. Orang Yahudi juga sudah punya din, mereka penganut Taurat. Orang Nasrani sarrafu dinahum, agama juga campur aduk. Campur aduk artinya itu tadi. Di satu sisi dia ngaku Isa itu Nabi. Kalau Nabi ya Nabi dong yang jelas, jangan katakan Tuhan. Di sisi yang lain dikatakan Tuhan, kalau Tuhan ya Tuhan, jangan Allah, jangan Nabi. Sarrafu dinahum. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Yahudi juga komentari Musa itu bingung. Di sisi yang lain katanya Nabi seluruh alam. Di sisi yang lain diklaim Nabinya Bani Israel. Itu farraqu nabo dina. Lah Nabi Muhammad belajar dari sejarah itu diingatkan Jibril. Mat posisi Quran kudu tetap musaddiqal lima baina yadayhi min Taurat wal Injil. Posisi Quran nak panjang kitab suci tenan sampai beda-beda Taurat sampai Injil. Karena kalau beda mesti farraqu nabo dina nanti agama dikaplik-kaplik, gak jelas. Kalau yang Nasrani malah yang pendeta kayak apa nggak tahu posisi Isa persisi piye. Apa Roh Kudus, apa Tuhan, apa Trinitas, apa penyatuan, apa mesti bingung. Makanya rata-rata mu'alaf itu paling pertama tertarik Islam tentu konsep teologinya bahwa Tuhan Islam itu jelas itu satu tunggal. Meskipun secara syariat mungkin keberatan. Apa sholat 5 waktu biasanya akad pisan, seminggu pisan terus kan apa? 5 waktu. Terus nebusi desa angel, mesti dirajam. Nah, bisa kan rasa rajam-rajaman di sepuluh pendeta ini beres itu memang berat syariat Islam, teman. Dan Islam mulai cilik keberatan, mengenai mu'alaf.
itu kan gimana nih kalau pengagum ilmu tasawuf, satu-satunya konsep agama yang meringankan kita itu hanya tasawuf. Artinya kita sudah didera, satu hari diwajibkan sholat 5 waktu. Ora oleh zina, ora oleh selingkuh, aturan Islam gak oleh nyabu, gak oleh itu kan berat sekali. Wes berat sekali itu gak nikmati Islam lewat keasikan isek-isek orang tasawuf. Itu kan berat tenanan akhirnya itu. Tapi nak sampean aturan Islam wis ketat, misalnya wajib sholat 5 waktu, tapi karena sampean isek dengan Allah, sholat itu nikmat, baca tasbih juga nikmat. Mulane kula niku tiyang fikih, mulai kecil saya itu belajar fikih, tapi pengagum isek model tasawuf karena nak fikih terus kesel Islam terus nopo. Repot. Mboten kesel ndi, umur wis rukuk iki ana aturane, wis sujud yo ana aturane. Sujud tek ora cukup, kudu bathuke dipetek. Akhire kudu yo ngecap barang. Oh, fikih nang aturan ku ora sekedar tersungkur kudu anut ora ala tapati argumen kudu 7 anggota napa nemplek napa masjid nggon sujud. Wes ngono ma'ata hamulin yasirin untuk ditekan sithik. Mulane terus masjid-masjid kota nakalan, tekan Allah ning buabut. Ini nyara di desa melarat-melarat ditekan anaknya tekel kerikil. Akhirnya cepat ngecap saja. Kena Islam kota diakali. Ya kan, wajib menekan lah. Mesti ditekan apa bah? Gabut, gak ngecap-ngecap lah. Barang wis ning desa anaknya belarak, anaknya tirai bambu kon tekan. Ini bertolak ngecap kabeh. Nah, tiap hari ngecap ning 5 lah, salatnya ning 10 tahun. Ya sedang kapalan ya. Itu mana aku setuju ya, bahwa masalahnya Islam itu syariat itu terlalu berat ya. Sehingga andikan tidak ada isek ala ahli tasawuf, ala ahli mahabbah itu berat sekali. Kita harus sampai melakukan sholat itu karena isek. Memang kangen sama Tuhan. Sampai ada orang ditanya, kamu seneng gak masuk surga? Iya. Tanya, tapi nanti dulu, di surga itu ada sholat enggak? Ada gelem mlebu swarga. Nek swarga ora ana salat kok mlebu swarga. Dia itu kok sudah isek, dia nyebut Tuhan itu isek. Coba andikan tidak ada isek, mungkin orang Islam tersiksa. Misalnya kan 2:30 malam, orang terutama yang di kota, orang mungkin nikmati di klub, di hinyar-binyar kemaksiatan, kemesuman. Jadi Islam amat fokus lah. Semua aku ngono kok haram piye. Kono enak kene lho. Coba kamu tandingi dengan isek sendiri. Kamu ngambil air wudhu, sholat tahajud, nikmati pengiran. Terus cerita-cerita kewalian, cerita-cerita Rabi'ah Dawiyah itu mengalir punya syair-syair percintaan dengan Tuhan. Kan nyaman, kono diskotik, ini diskotik di Rabi'ah Dawiyah. Kono nyabu, ini nyabu. Makanya dalam ilmu isek dikatakan sakar. Sakaran itu ya nyabu, ya mabuk. Makanya kayak kitab Imri itu bilang fa'usribat makna domirisani fa'uribat bilhanidil alhan. Alhan itu nagomatul autar. Jadi apa itu? Itu apa? Gitar itu gitu. Talinya gitar. Sebab itu dalam ilmu sufi itu musik haram itu nggak akan orang sufi bilang haram. Dulu Jalaluddin Arumi juga mengembangkan isek lewat tarinya. Jadi berkepikiran orang tasawuf sederhana. Maksiat iso nari asik sing toat malah tersiksa, malah adu asik ini. Ya tidak apa-apa, memang harus begitu. Kamu sebagai muslim supaya tidak sakit begitu. Dan itu yang diajarkan Quran. Itu tadi, kalau mereka bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kamu tidak bisa menikmati ketaatan? Kalau orang berani luka demi kebatilan, misalnya pengedar narkoba, sudah bersaing antar pengedar, ngadepi polisi, ngadepi mafia. Mereka berani berluka-luka demi kemaksiatan. Kenapa kita tidak berani berluka-luka demi ketaatan? Sebab itu Quran kritik, sahabat yang cemen dikritik. Iyam saskum korhum, fakat masal koma korhum. Mereka Abu Jahal saja berani luka demi tauhid. Masa kamu tidak berani luka demi Allah? Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah malah ya. Kalau kamu merasa sakit karena jihad, mereka juga sakit. Bandar narkoba lebih sakit dibanding kiai. Kiai geding-gedingan paling rasan-rasanan dong. Mereka podo yakini mateni itu haram, nyantai itu haram. Lah anak persaingan badan narkoba bisa dibantai setiap. Mengenai tukaran paling enak bagi kiai. Kalau meyakini mateni haram, nyantai haram. Ngerasani enak pas railing, asal berwaladi. Iya, pas ini tetap asal berwaladi. Itu kan artinya aman sekali.
Mana kula dadi kiai gue di mau misalnya sing ra cocok kiai arang-arang nganti nyantet paling gremeng-gremeng tok. Artinya kalau itu kita anggap problem, betapa cengengnya kita, ngono kok dianggap masih problem bandar narkoba, persaingan mereka musuh kriminal kelas berat, ngadepi polisi, ngadepi antar pengedar. Kita ini saingannya apa sih? Awalnya kan banter kan untuk duit, itu kan biasa, mereka biasa, ya kan? Ya biasa, Pak. Kalau di dulu kan terlatih mulai kecil, mbak kita yang miskin, bapak kita. Kita ini kan punya tradisi miskin, kok kaget itu kan? Kayak kita pernah punya mbak kaya, bapak kaya, dari kan sudah dari tradisi, ya. Sudah dari generasi apa? Ke generasi. Udah larat lah. Kalau biasa masih di pengaruh lah, ngerti sedikit biasa, berlebihan gitu. Kalau itu sebuah bangun orang pemodoan tidak apa-apa dengan Tuhan. Harus dilatih. Kalau tidak kita cengeng. Sebayang nulis diri aneh apa-apa, ya asik saja dengan Tuhan, dengan alam, ini biasa mawar. Jadi itu tadi, itu satu-satunya yang menyelamatkan Islam. Yuridu wa bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Itu kalau kitab-kitab mukasafah yang menafsirkan Allah itu menghendaki mudah. Betapa mudahnya ibadah saat kamu asik dengan Allah. Tapi betapa beratnya ibadah saat kamu menganggap ibadah sebagai problem. Itu kalau ahli mukasafah nafsirkan begitu. Dan itu isak sekali kayak cerita Jalaluddin Rumi, cerita Robiah Sinten, Adawiyah, cerita Abu Nawas, cerita itu isak sekali dengan Tuhan. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah nggak bentuknya kados pancing, jadi nak melebu niku tarikane angel. Mereka bentuknya mengatus pancing, kados jangkar. Itu kalau sudah masuk nariknya susah. Kata Sayyidina Umar, nanti tarik saat saya sholat. Karena saat itu saya asik dengan itu. Ini pun dia pesen kan narik pas nopo sholat. Nah, aku ya tetap kerosong ya, dengan repot. Repot kan nerang sampean barang yang kangelan itu. Orang ada pengaruh, sholat lebih rasulah, orang ada pengaruh. Itu kan, ini nerang agama di zaman akhir susah. Ya. Khazanah itu diterangkan sekarang, nopo susah. Itu kali dia kayak gini nerang nopo tak ini bisa beriwas sholat, itu mesti janggal. Mintalah tolong atau bantuan dengan melakukan sabar dan sholat. Ketika kita boleh utangan BMT, buang-buang. Wista ini semua boleh jaringan mitra, jaringan mitra politik, koneksi, buang-buang. Semua teori ini mesti. Hubungannya sabar untuk sholat dan ekonomi malah janggal kan? Paham ya? Jadi yang dia itu tadi agama ya. Nah ketika Yahudi Nasrani berhasil punya Tuhan, sebetulnya mereka farroku dinahum. Maka farroku dinahum itu tadi, terus posisi Tuhan itu siapa? Isa itu Nabi atau Tuhan? Kalau Isa Tuhan, terus posisi Roh Kudus itu di mana? Bunda Maria di mana? Itu farroku dinahum, tidak jelas. Jadi tafrid, hanya ya itu tadi di satu sisi begini, tapi begini. Makanya kalau bolak-balik cerita nanti guyonan, ketika Nabi Muhammad umat Muslim digosok, katanya Muhammad kekasih Tuhan. Tapi kenapa dia kalah dalam perang Uhud? Terus sama kejelekan, ya nolong anaknya aja tidak bisa ya. Itu kan guyonan-guyonan teologi, ya mungkin luka, tapi itu guyonan-guyonan farroku. Kalau sudah meyakini Isa itu anak Tuhan, jangan diyakini Musa itu mati disalib. Kayak Tuhan bapak gak nolong anaknya kan terus. Ya sama seperti kita meyakini Muhammad kekasih Tuhan, tapi diberi jawab di perang Uhud. Itu kan kesannya ada nolong kekasihnya. Ya sama, Tuhan kamu juga gak nolong anaknya. Katanya. Ya terus. Berkata orang Kristen mati Isa mati disalib. Berarti ada ditolong bapak jangan dulu disangka melek orang biasa kan. Makanya masalah teologi dibahas mesti panas, sama debat-debat teologi mesti panas. Jadi kalau piyambak sebagai ulama tidak setuju, debat teologi saya tidak setuju. Yes, innal huda kita rahmatan alamin. Meskipun tokoh-tokoh yang memaksakan secara teologi sama ya tidak benar juga. Masalah akidah itu tidak bisa sama. Kita bisa toleransi mungkin urusan bisnis, urusan sosial gitu. Tapi kalau kita itu tidak bisa. Karena kejanggalannya prinsip urusan apa? Meskipun tidak harus kita sering bentrok, sering diplomasi, sering debat, sering apa, tidak harus. Tapi yang jelas terjadi farrokun apa? Nah kemudian di era dalam Islam farrokun dinahum paling parah itu Syiah. Sebab itu aliran dalam Islam paling dibenci Sunni dan paling berhadapan-hadapan dengan Sunni ila yaumil kiamah itu hanya Syiah.
Mu'tazilah nggak patio, Wahabi nggak patio, Ikhwanul Muslimin nggak patio. Semua aliran dalam Islam itu tidak akan berhadapan konstan atau bentrok sampai berdarah-darah kecuali kayak Syiah. Karena Syiah ini menyentuh prinsip, menyentuh akar masalah, yaitu hulatu Syiah memposisikan Ali bahkan melebihi Nabi Muhammad. Paling tidak sejajar dengan Nabi. Sehingga prinsip bentroknya dengan Sunni itu tidak bisa terelakkan. Karena ini urusan mau kunut, ya kunut. Mulanya sama kudu syukur bahwa Muhammadiyah di dolanan khilaf urusan kunut kan ringan. Jadi kalau cilik itu sekarang urusan senek, orang urusan warisan mobil yang gede-gede. Sama nurut syukur bahwa khilaf kita dengan Muhammadiyah urusan senek, urusan barang cilik. Tahlilan pura tahlilan, tahlilan Muhammad. Ya kan ringan sekali itu kita harus syukur. Kalau di kota Muhammadiyah kuat, kita harus bersyukur. Karena konflik kita ini urusan senek, urusan yang enggak prinsip. Ya menikah ini gampang, keturunan para keturunan. Itu kan ada yang imami sholat keturunan Muhammadiyah, nah, keturunan Mulanya mau Muhammadiyah kabeh ketur apa itu? Itu kan ringan banget. Nah, Syiah dengan Sunni itu prinsip karena posisinya Ali begitu sentral itu tidak akan diterima oleh non Syiah. Bahkan oleh Mu'tazilah mungkin bahkan oleh Ahmadiyah pun tidak diterima. Dan itu Syiah harus sadar karena sensitif betul posisi yang mereka yakini itu sensitif betul. Kayak apa posisi Sayyid Husain di Syiah? Sama nak dulu 10 Muharram di Karbala itu kayak apa ya? Jadi zaman tidak bisa bilang bodoh Islami kok tukaran. Syiah itu menyentuh prinsip, tidak bisa orang Sunni terima apa? Syiah, karena yang menyentuh prinsip posisi Ali ini sejajar dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau hulatu Syiah, darah ini Jibril salah alamat. Boleh Ali ketemunya Muhammad. Orang parah, kan? Ya, itu sama tuanya, sama Sayyid Muhammad itu siapa itu? Sayyid Muhammad itu punya yayasan Al-Bajina. Itu misalnya alhamdulillah keluarga kami terbebas dari apa? Syiah. Artinya yang dianteni itu yang disebut itu mesti apa? Syiah. Padahal yang diyakini beliau sesat kan tidak hanya Syiah ya. Tapi kenapa beliau bikin yayasan hanya bertulis terbebas dari Syiah? Karena nganggap ada yang lain masih ringan. Contohnya Mu'tazilah itu kan paling tingkat kritisnya, tingkat kecerdasannya yang bagus. Ya tidak menyentuh akidah. Murji'ah juga iya, Qadariyah juga iya, tidak menyentuh akidah. Ya kita beda dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, Jabariyah itu ringan semua. Tapi kalau dengan Syiah itu menyentuh inti nama masalah akidah. Kita dengan Wahabi paling beda ya ringan, mau urusan kuburan. Kita darah ini tak korup, kita darah ini setengah sirik kan ringan. Ya masih ringan kan, biasa-biasa saja. Tapi kan enggak menempatkan figur yang bersaing dengan figur sentral. Kalau Syiah itu kan menempatkan figur berupa Ali, bersaing dengan figur sentral Islam itu Nabi itu Muhammad. Wong keyakinan Syiah itu anut hadis antaya Ali biman zilati Harun min Musa. Jadi kalau Muhammad itu Nabi, Ali juga Nabi. Ali itu kayak Harun dengan Nabi Musa. Iku dhisik tahu ono sak keluarga duet dadi nabi, iku Musa mbek Harun. Saiki nak Muhammad nabi, Ali ya nabi. Bisa. Nggak bisa perang di Irak, di asal masalahnya Syiah itu mesti ekstrim. Syiah singular itu Syiah ekstremis ini. Lah kemudian Syiah itu ada Zaidiyah, Ismailiyah, Syiah Isna Asyariyah, terus sekarang yang kuat di Iran itu Syiah Imamiyah. Itu kemudian secara tradisi ada yang menyusup ke kita. Itu tadi lewat berjanji, lewat tiba. Tapi alhamdulillah pembacanya tidak paham semua. Itu ya harus syukur. Sehingga nggak tahu kalau itu puji-pujian ala apa sih? Iya. Jadi kita harus syukur terhadap kebodohan kita. Harus syukur. Lengge sama dulu. Misli Zainil Abidin Ali Wabnihil Bakiri Wali. Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin itu yang disebut Syiah Isna Asyariyah. Itu ada imam 12 yang abadi, termasuk di luar Ali Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyid Bakir. Tapi kita di Bajaj tidak pernah menyebut Abu Bakar Umar. Ya karena desain Syiah.
Sing dipuji mesti Zainul Abidin Ali wa Ibnu Batir riwayat. Ya ada nyebut Aisyah si aku buat nyebut Aisyah. Tapi kalau nyebut keluarga Nabi mesti berlebihan. Seperti nyebut Ibnu Abbas an-Bakhril al-Midafik walisani Qur'anin natik. Au hadi ulama innas. Satu-satunya ulama malik. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya begitu. Makanya dalam bid'ah berjanji yang dipuji mesti ahli Rasul. Wasafinu lin najati itu mesti itu gitu ahli Rasul semua. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Dan bahkan ironisnya ada mazhab yang mengatakan Zaujatun Nabi itu laisat bi alin Nabi. Dan itu usnida ila Ibnu Abbasin. Dalam bahasa riwayat itu usnida tidak mesti benar. Ya. Teorinya begini. Ketika Aisyah bentrok dengan Ali dalam Waqatil Jamal, itu orang berpendapat. Inama yuridu wa li tiba'angkum murisa ahlal baiti wa yutahhirakum. Ahlal baiti itu siapa? Ahlal baiti itu ya keluarganya Nabi. Ya keluarganya siapa? Ya anak tak bujuni keluarga. Cara orang akeh kan. Ya bujuni presiden ya keluarga apa? Presiden. Ini tidak cara Syiah, cara Arab. Kabari lah, repotnya kabari ini tidak ada berpendapat begitu, yang paling masalah kan. Bojo ora keluarga, mergo kena dipegat. Lho ae repot. Bojo ora keluarga mergo kena dipegat. Lah anak-anak ora kena dipegat. Kulo sakjane setengah berpendapat nak bojo menyang keluarga, sing keluarga ku anak. Mulai Nabi nak ngendikan idama tamu asad ing koto amal itu disebut awalatin solihin yaitu anak sing saleh, ora ana ujatin. Mereka bodoh sisi kena dipegat. Umpama apa pegat kau mati kadang tidak dibuang. Problemnya kan banyak. Anak-anak saya cocok tetap anak. Betul teori loh nih. Sebab itu Ibnu Abbas berpendapat bodoh itu keluarga dia nak ijek jadi. Utawa saoma anak semetu ya wong liya misalnya dipegat atau ditinggal mati. Ketika ditinggal mati itu kan boleh dinikah orang lain kan berarti dihukumi orang dia kan. Sebab itu Nabi nak ngendikan ya zuriatan thayyibah waladun saleh. Nah, akibat dari pendapat ini orang enak saja ngolong Aisyah, orang keluarga Nabi lah, orang ya. Wari katus. Jadi aku teman ibunya ibu orang keluarga. Apa kau kan? Pendapat saat suasana politik sedang panas. Akhirnya wari Aisyah ora beban. Mereka orang keluarga Nabi wae, keluarga anak. Lah anak Fatimah ninggal Sayyid Hasan dan Husain ya wis sudah disiap besar kan di saiki. Nah ngono keluargane Nabi sapa? Ya karek Fatimah. Lah Fatimah kabudut ya karek Sayyid Hasan Husain. Wah, akhire dadi kelompok si ahli saiki. Ya mestine ora normal, pendapat bojo kok ora diarani keluarga. Takono tak biye janggal. Mesti enggak dalilem. Cara kula dalil begitu itu sepihak. Buktinya di Quran juga sering ketika seseorang masuk surga ya hum wa azwajuhum mesti disebut termasuk nikmat menuju swarga mergo bareng bojohum menapa wajuhum. Ya banyak ayat-ayat wa azwajuhum wa dzurriyyatihim mesti diikut sertakan. Dalam teori faraid zaujah juga dapat warisan. Tetapi saat perangnya Aisyah suasana sedang panas mazhab itu populer dilegitimasi nah ngono Ali Aisyah ora apa-apa mergo bojo ora keluarga. Alasan itu ditinggal mati sing lanang. Jadi Rasulullah pas itu sudah meninggal. Mari kula setuju pendapat Iqbal. Islam mari lahir ning Arab, lahir ning Asia gak ngalami ngene iku. Serang arah to ning Asia ana wong kok pikiran lu karibunya ini serang arah to. Wong aku ponakane dia ini santri hormat. Bagaimana itu punya ini? Orang Arab kepikiran ke gelo, bapak punya ilmu ketemu kari. Benak Islam Arab mungkin. Makanya itu kearifannya Wali Songo sehingga Islam di Asia Timur di Asia itu kemudian mereka punya tradisi sendiri, bikin sakofah sendiri, bikin kebudayaan sendiri. Indo akidahnya ikut Quran hadis, tapi tradisinya ada ikut Arab. Karena tradisi Arab bagaimanapun ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak boleh ditiru, kayak perang saudara kayak apa. Dan itu sah. Saya berani bersumpah itu sah. Orang Nabi Jaga ada sering nggak orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika menjadi orang Arab itu reputasi ini jahiliyah. Gak tahu bener orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika.
Ya karena itu tadi, ketika pendatang bahwa zaujah tidak termasuk keluarga, kemudian punya akibat orang meraniai agak merasa terus akhirnya terjadi wakatil zaman. Ngeri. Itu ya enggak. Tapi ironisnya Syiah, yaitu tadi, ketika menjelma jadi Syiah, kemudian nggak memposisikan Ali ini begitu sentral, sejajar dengan pusat Islam yaitu Nabi Muhammad, itu yang masalah. Sehingga sampai sekarang nggak bisa orang Sunni nerima Syiah itu nggak bisa. Lah orang Syiah nerima Sunni nggak bisa, mereka kadung punya akidah kalau Ali ini sentral. Ada Sunni Ali kalau itu biasa-biasa lah, ya keberatan tuh, wong sentral kok kalau itu biasa. Wong kaya orang wali sing mbok idolakno iku ya wong biasa ora trimo. Ya misalnya penggemar Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, penggemar Mbah Hasan Mangli, iku wong biasa trimo ta ora sampe. Ya trimo kan? Ya sama ketika Ali darah wong biasa kira-kira gelem ta orang Syiah. Enggak mau kan? Pak dia termasuk Farrokudina, itu termasuk Farrokudina. Sebab itu ulama-ulama besar dunia itu meskipun toleransi kayak apa, kalau dengan Syiah itu rata-rata itu berada-beradaban. Apalagi Syiah yang sudah menjelma sebagai kekuatan negara kayak di Iran, kayak di Syria dan sebagainya. Paham ya? Makanya jangan sederhanakan sama mempodo Islam kok tukaran. Itu kompleks masalah Syiah. Kalau Syiah dengan Sunni itu sudah apa? Lah nek sekolah kali itu janggal, mempodo Kiai ini PKN, BPKB tukaran itu malah sah. Tapi kan urusan senet, urusan sepele-sepele. Dan itu tidak sampai berdarah-darah. Kita punya tradisi tukaran yang elegan. Morotan rakanan, yang gubuk, yang warung, itu kan bagus sekali. Itu. Lalu dia tradisi bentuk terbaik itu orang pulau Indonesia. Arab Saudi cocok mata ini halal darah. Kita kan gak cocok bodoh ngerasain ini. Kan damai kalau ketemu orangnya tetap salah ada hormat damai. Semua bagus sekali. Kita punya tradisi bentuk yang bagus. Orang tetap urusan paling banter adu MLB itu bagus sekali. Sangat berbudaya. Tradisi bentrok kita ini sangat apa? Berbudaya. Lalu kalau sering ketemu papa-papa besar, orang kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, kayak papa itu kan dulu mondoknya di Mesir. Itu kalau melihat bentroknya Ikhwanul Muslimin dengan negara itu berdarah, mereka trauma. Sehingga mereka punya gaya tukaran yang begitu, memang trauma daripada tukaran model Arab malah paten binatang. Ini sudah tukaran yang bagus ini sudah. Jadi mereka punya seni bentrok yang bagus. Ini tidak mudah loh saat kita bentrok, ada ingin membunuh, ada ingin melukai itu tidak mudah. Mentradisikan bentrok tanpa melukai. Kita harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya seni bentrok yang bagus itu. Lu kan lihat dari segi negatifnya saja, kurang wawasan itu. Lu karena bentrok di Timur Tengah mesti berdarah-darah. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran, tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang Islami, yang berbudaya. Enggak apa-apa. Paham ya? Jadi bersyukur sama tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Teman ada cerita-cerita tentang Irak, tentang Mesir, tentang jenis muni halal darah itu biasa. Ini betul. Teman dulu tentang kitab-kitab mengus, mengurbit umat, tapi semua kafir, murtad, nama biasa. Nah tradisi Indonesia rata-rata kan. Cara pulau nanti buatan pas, cara pulau lebih pulang kalian. Sopan buah, terus, wajib lah. Itu bulan balen itu. Semua nabi umum kan cerita anak sopo yang ngake sil akhirat ini anak berat lima telan perkara anu kang anak sopo ngake ya falu. Saya jadi mau kamal sopo ngake him. Saya jadi mau kamal sopo Allah him yang ngake si sebab ikilah mata anu ya falu. Wahadal tawi kiuman suhun utin nasabi ayat iseslan ayat perang. Mandi sabani wong jahat kau sopo mandil hasanah diklan keapian. Ela ilaha illallah falahu mau kau tetap kutiman asyur amsalidah utawi 10 bandingannya la ilaha illallah atau 10 bandingannya al hasanah. Jaza asil hasanah dan ini saya walas kan 10 hasanah. Waman disabari wong jahat atau sopeman bisa iklan keelean faliza mengkoratin walas sopeman Islam istilah kecuali sepadani saya. Jaza aku tegese dadi piwalas ibu. Warung hale teman layu lamuna ikoratin anime sopeman yung kosuna tegese den kurangi sopeman jaza ihim. Sangge walas wong akeh sean babar pisang. Kuling ngucap sira Muhammad innani sak temen ingsun wa dani nunjukna ning ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun la siratin maring dalan ingsun
Baiklah, dikatakan mahali sang mahali siratul mustaqim. Mahal nasab cara nafu. Dina rupane agama. Kiaman kan jejeg mustaqiman sing kan jejeg ingkang lurus. Millata Ibrahim rupane dadi agama Ibrahim. Hanifan ingkang hanif. Hanif itu yang meninggalkan nopo ya. Sing gak bener hanif. Meninggalkan kebatilan hanif. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Muhammad iku minal musyrikin. Setengah lan wong musyrik. Kun ngucap sira Muhammad inna sholati saat ini salat ingsun wa nusukilan ibadah ingsun ibadah di ibadah ingsun min hajjin sange haji wa wairi lan yani haji wa mahya lan urip ingsun hayati wa mamati lan mati ingsun mau digulillah iku kabeh krana Allah Rabbil alamin kang mengirani salam kabeh la dari kala ora ana sekutonan kumujud lalu Gusti Allah fidali Wabidari kalan kelawan namun tafsir itu dan perintah ingsun wana ingsun ka awal muslimin iku kalisane wong Islam. Minadil umat sangi jelas umat. Kul ngucawa sira Muhammad akhir Allah ana ing saliyane Allah abdi. Golek ingsun reban ing pangeran ilahan sing pangeran. La tu budi se orang golek ingsun wae robo ing saliyane Allah. Wa wa de Allah rabbu kulli shay'in pangerane saben-saben perkara maliku kulli shay'in sing ngrajani saben-saben perkara. Wala taksibulan ora napa ora nanggung. Orang lakoni sapa kulo nafsin dampan. Orang lakoni sapa kulo nafsin saben-saben awak dampan ing dosa ila alih kecuali melarat utawa ngrugekno awak dhewe nafsu. Wala tajirulan ora nanggung tahmilu diksi ora nanggung sapa nafsun sapa awak-awakan wasiratun ingkang dosa akimatun diksi ingkang dosa. Wisra ukra ing dosane sing liya. Nafsa ukra wisra nafsi ukra ing dosane awak-awakan liya. Sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marjikum didaline sira kabeh fayitablukum. Monggo cerita sapa Allah kuming sira kabeh lan perkara tak kuntum kang ana sira kabeh ing dalem iku tak talipuna iku ya sira kabeh. Wa wa ta Allah Allah di berjalan kang gawe sapa lagi kuming sira kabeh khulaifal ardi ing pira-pira khalifah ning bumi. Jamu khalifatin. Ayah lugu tegese ganti sapa badukum sebagian sira kabeh badan sebagian sing liya yang gamar kepemimpinan apa wae ganti kabeh ganti. Waro palan ngangkat sapa Allah badukum sebagian sira kabeh pokok batin ing sak dhuwure sebagian. Darajat dan ing pira-pira derajat. Bil malik lan bondo wal jahilan pangkat wong iki dari kalan saliyane mengkon-mengkon kabeh. Liya buat supaya nyoba sapa Allah kuming sira kabeh liya tadiro supaya muji sapa Allah kuming sira kabeh. Sima ing dalam perkara atakang paring sapa Allah kuming sira kabeh. Aktakum iya. Tegese paring sapa Allah kuming sira kabeh iya yo ing ma'ataku. Liya daro supaya pertelo apa almuti wong sing taat nikum sang sira kabeh wal asilan wong sing maksiat. Inaroba kata asani pengiran sira usadi uli kopiku cepet oleh ngekei sanksi ngekei siksa liman maring wong asal kang maksiati sapa manjing Allah. Wa inna bulan satemne Allah kula ghafur nyektine akeh nyepurane mukminin rahim untuk akeh welas dipin kang mukmin. Mun kula terangno sing inna sholati mun sering kula terangno sing inna sholati wa nusuki mun sering kula terangno. Niki kula terangno sing liya bluakum fi ma'atakum. Jadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fi ma napa ada. Jadi masalah wong liya duwe derajat luwih dhuwur sing liyane kalah iku termasuk coba. Karena memang enggak mudah nerima kekalahan itu napa? Enggak mudah. Misalnya kita yang keluarga kiai melihat orang lain yang tidak keluarga kiai jadi kiai. Partai mayoritas ditegur enggak jadi presiden, sementara yang jadi minoritas, yang dari minoritas jadi napa? Itu tidak mudah. Sebab itu Tuhan nganggep itu coba. Ketika terjadi warofa ba'dakum fawqa ba'din darajatin uliyam itu ujian. Lah coba itu menjadi berkah ketika kita melihat bi'ainil iman. Kita melihat dengan iman, dengan mata iman. Itu yang disebut dengan ulama-ulama mukasyafah. Andai kan kamu memahami ainal man'i satu pengekangan dari Tuhan ketika Allah kamu minta ada diberi itu akan kembali ainal atok itu akan menjelma sebagai berkah. Misalnya begini ya, saya berdoa ya Allah supaya saya punya uang banyak, supaya saya punya jabatan. Ternyata enggak. Itu kalau kita melihat dari awal itu iman, dari awal iman billah dan ketergantungan kita dengan billah itu ya biasa saja. Artinya ya Allah, saya ini hanya bergantung kepada Engkau. Hidup saya juga dengan Engkau. Misalnya saya punya uang banyak jadi presiden, tidak ada oksigen ya tetap mati. Misalnya saya jadi menteri tabrakan tetap mati. Kena flu burung ya tetap mati.
Dan detik ini juga yang mengendalikan nyawa saya juga jenengan, tidak siapa-siapa. Karena iman lebih kuat ketimbang doa ya ada ainul atok. Semua yang kita minta belum kesampaian ya ainul atok. Akhirnya apa? Kita minta Tuhan itu murni karena ngakui antumul fuqara ila Allah. Jadi kita minta Allah ya karena memang Allah yang biasa bisa memberi. Bukan kita bergantung bahwa kenikmatan itu kalau itu diberikan. Paham ya? Kalau balik ini, saat kita sudah iman bahwa butuh kita hanya kepada Allah. Tidak kepada uang, tidak kepada air, tidak kepada bumi, tidak kepada langit. Itu ketika kita tidak diberikan, itu menjadi ainal atok. Artinya ainal atok. Ya sudah ya Allah, wong ketergantungan saya itu kepada Engkau. Lah soal saya minta, kita minta. Karena saya tahu hanya Engkau yang bisa memberikan. Berarti permintaan kita kepada Allah itu bukti iman. Dan bukti bahwa kita butuh Allah. Bukan bentuk taklek bahwa kita menggantungkan nikmat kalau itu kesampaian. Nah kalau sampai begitu itu sirik dalam ilmu tasawuf dan sirik. Menggantungkan nikmat pada satu pilihan. Padahal kadang nikmat yang kamu pilih itu ainal bala, yaitu ainal bala. Misalnya itu tadi, sampean dungo. Makanya di hikam, di tafsir Munir dijelaskan misalnya kamu berdoa itu nyebut nama ada boleh. Misalnya ya Allah, saya ingin nikah dengan si A. Bisa ada jadi catat bahwa si A itu jadi bencana bagi kamu. Harta juga gitu, rawan inama amalukum awaladukum napa? Fitnah. Sebab itu di sini dijelaskan dari awal ya, liyabluwakum. Makanya kalau orang-orang sufi baca ayat ini tidak di darajatnya, tapi Allahnya itu tadi kata Allah disebut terus. Fima yang dalam perkara ata kang paring sapa Allah kumisira kabeh. Ya liyabluwa supaya muji sapa Allah. Allah disebut terus. Artinya kan sentralnya tetap Allah gitu. Sehingga andaikan kita kesampaian apa enggak ya tidak apa-apa. Wong sentralnya tetap itu Allah. Faham ya? Sehingga saat kita berdoa itu hanya bukti kita butuh Allah. Antumul fuqara'un apa? Ila Allah. Bahwa kita memang butuh Allah. Sehingga tidak ada balak lagi, tidak ada ujian lagi. Ya semuanya baik-baik saja. Pengiran wapian, jadi kita pas jadi presiden atau jadi pejabat, jadi apa yang kita inginkan itu nanti ibadah. Saat kita kalah syukur atau sabar ya nopo ibadah. Jadi dalam aturan Islam itu mudah sekali. Makanya ketika ada Nabi ajaban li amril mu'min. Jadi ini tidak teori saya, ini penjelasan dari hadis ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Segala keputusan seorang mukmin adalah baik. Dia dapat nikmat, dia syukur, ya jadi ibadah, jadi baik. Dia dapat balak, sabar, yaitu jadi baik. Hanya dua sisi ujian Tuhan baik terus. Nah, tidak dimasalahkan untuk duit uraan, kiri putus asa. Lalu salam dewe kan. Menang arogan, kalah, demo ngertu. Itu salam dewe. Berarti orang ajaban di amrit, mukmin berarti melihat musibah dan nikmat tidak biainil iman, tapi dengan nafsu, dengan serakah. Padahal yang inna amrahu kullahu khairan kalau ajaban di amril mukmin, artinya kita melihatnya secara apa? Iman. Ini ana mesti sukses. Besok ngajine kados biasa mau.